1, 2, 3, come on. Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi ya. Kita akan belajar tema 5, subtema 4, cuaca, musim dan iklim. Pembelajaran 1. Nah, kalian lihat di layar ada 4 buah gambar tentang keadaan cuaca yang selalu berubah. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Jadi kalian harus menjaga kondisi badan dengan baik ya. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Mereka lantas pergi ke perpustakaan. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Ya, sekolah kita memiliki perpustakaan ya. Nanti jika sekolah sudah dibuka, kalian bisa pergi ke perpustakaan. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang, ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator atau garis matahari. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Kemudian tuliskan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan tadi. Misalkan kalian mendapat nomor 1, cuaca merupakan suatu gejala alam. Kemudian iklim adalah
lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Kemudian, iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Yang keempat, iklim menyebabkan adanya musim. Contohnya musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Yang kelima, informasinya adalah ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat membantu, Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan musim kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore ya. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Karya yang akan dibuat akan seperti ini. Kain-kain berwarna-warni itu akan dijahit dan ditempel seperti ini. Ada yang berbentuk segitiga, yang berwarna merah itu sebagai atapnya, kemudian lingkaran sebagai matahari, kemudian ada daun-daunnya, kemudian persegi panjang itu pintunya, segitiga bisa tanaman-tanaman yang ada di belakang rumah. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo adalah teknik aplikasi, menempel dan menjahit. Langkah pertamanya, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Bentuk lingkaran ya. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Kalian bisa perhatikan model jahitannya pada layar berikut ini. Teknik ini namanya teknik veston ya. Langkah ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk kalian di rumah, silakan kalian bisa melihat contohnya pada buku paket kalian ya, buku paket tema 5. Karena keterampilan ini menggunakan jarum itu benda tajam. Jika ingin mencoba di rumah, harap berhati-hati dan harus dalam pengawasan orang yang lebih dewasa. Tak terasa, pembelajaran hari ini sudah sampai pada akhir. Kita tadi sudah belajar tentang menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim. Membuat karya keterampilan dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk teknik menjahitnya itu namanya teknik veston. Kalian harus mengingat cara atau melihat gambarnya ya, bagaimana jahitan teknik veston itu. Sampai jumpa esok hari ya. Salam sehat. Dah.
Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.